Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi pengantar rekayasa dan desain ini. Kita sampai pada materi terkait dengan problem solving. Nah, baik, apa itu problem solving? Problem solving adalah proses penyelesaian masalah secara tuntas, secara efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini merupakan kunci dari seorang industrial engineer. Proses penyelesaian masalah secara tuntas, secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman ingat bahwa proses rekayasa itu diawali dari adanya permasalahan, kemudian kita ingin menyelesaikan permasalahan itu. Nah, yang dimaksud dengan efektif adalah memberikan pengaruh atau akibat yang optimal pada permasalahan yang sedang diselesaikan. Artinya penyelesaian masalah itu menghasilkan ketercapaian tujuan. Jadi tujuannya tercapai dari proses penyelesaian masalah itu. Nah, tujuannya tercapai berarti memberikan pengaruh atau akibat yang optimal pada permasalahan yang sedang diselesaikan. Adapun efisien ini arti kata yang lain adalah hemat, yaitu penyelesaian masalah yang dilakukan itu mengakibatkan tidak adanya energi atau daya yang terbuang sia-sia. Dalam proses penyelesaian masalah itu dilakukan dengan sehemat mungkin. Jadi ada efektif dan efisien, dan inilah yang disebut dengan produktif. Nah, langkah-langkah dalam problem solving yang pertama adalah kita harus menjelaskan terlebih dahulu masalah yang terjadi, yaitu dengan cara mendefinisikan atau mengidentifikasi masalah dengan nyata, benar, dan rinci. Jadi tidak dibuat-buat. Permasalahan ini bisa muncul kalau kita mengadakan pengamatan, kemudian ada keluhan dari responden. Nah, itu bisa kita identifikasikan permasalahannya. Kemudian eksplorasi semua kemungkinan alternatif solusi, apa saja solusi yang mungkin bisa diberikan. Kemudian menentukan solusi terbaik, melaksanakan tindakan solusi, dan melakukan evaluasi. Dalam bidang ilmu teknik industri ada banyak sekali langkah agar kita bisa mengidentifikasi masalah dengan benar. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan dibutuhkan adanya inovasi. Inovasi adalah semua jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan unjuk kerja atau kinerja atau kualitas dari produk atau sistem. Semua jenis tindakan yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kinerja atau kualitas dari produk atau sistem. Nah, mengapa kita harus inovatif? Alasannya adalah karena yang pertama, karena pasar atau konsumen selalu ingin lebih baik, juga sekaligus lebih murah. Kemudian karena adanya pesaing. Karena ada pesaing yang mau merebut pasar dengan segala cara. Oleh karena itu kita selalu harus melakukan tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari produk atau sistem. Juga karena tuntutan zaman, ada penemuan baru, ada penyesuaian baru, sehingga kita dituntut untuk inovatif. Nah, oleh karena itu diperlukan tenaga-tenaga profesional yang mampu memahami kehendak pasar, yakni tenaga inovator yang handal. Baik, sekarang ini ada contoh produk-produk inovatif. Nah, ini ada bantal, ini bantal teman-teman. Kemudian ini ada meja kerja yang nyaman untuk kaki, gitu. Jadi ada ayunan kaki di sini. Nah, ini ada contoh lain produk inovatif, yaitu payung yang ada plastiknya. Supaya apa? Supaya ini orang ketika hujan itu tidak ada air yang ke tubuhnya melalui samping, yang membasahi tubuh melalui arah samping.
Kemudian ini ada alat untuk meras jeruk. Nah, biasanya kalau kita makan soto memakai jeruk, nah ini ada alat perasnya. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh colokan yang aman. Ini aman untuk anak-anak, tidak membahayakan. Ini kemudian ada colokan yang bisa diputar, karena biasanya alat biasanya stop kontaknya itu besar-besar, sehingga ini susah untuk dipasang. Nah, ini bisa diputar colokannya. Nah, kemudian produk inovatif yang lain yaitu ini alat untuk mengisi baterai dengan bantuan cahaya matahari. Ini tangga yang juga berfungsi sebagai almari. Nah, itu adalah contoh-contoh produk inovatif untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini ada kereta dorong yang bisa dikayuh. Kemudian ini ada alat untuk mengoleskan blue band, jadi hampir sama kayak lem, tinggal dioleskan. Nah, sekarang apa saja alat identifikasi masalah yang kaitannya dengan masalah teknik industri? Yang pertama ada kuesioner gangguan otot rangka. Jadi ketika kita mengadakan pengamatan di lapangan, kemudian kita ingin memperbaiki suatu alat atau sistem yang bisa nyaman untuk pekerja, kita bisa memberikan kuesioner gangguan otot rangka. Bagian mana dari tubuh kita yang dirasakan sakit ketika melakukan pekerjaan itu. Nah, itu dinyatakan di kuesioner gangguan otot rangka. Nanti saya jelaskan. Saya berikan contoh kuesionernya. Nah, ini ada contoh-contoh para pekerja yang melakukan pengemasan produk, karena pekerja ini harus menjangkau produk yang mau dikemas. Nah, ternyata ada keluhan di bagian punggungnya, juga bagian bahunya. Ini berdasarkan survei dari keluhan otot rangka, ternyata jarak antara orang ini dengan belt conveyor ini terlalu jauh. Oleh karena itu harus diperbaiki ukurannya, supaya antara orang dengan belt conveyor yang di sini tidak terlalu jauh, sehingga pekerja tidak banyak membungkuk. Yang kedua, alat untuk mengidentifikasi masalah dalam bidang teknik industri adalah peta-peta kerja. Peta kerja adalah alat komunikasi yang sistematis dan jelas. Isinya adalah langkah proses kerja. Informasi yang terkandung dalam suatu peta kerja adalah urutan proses produksinya, kemudian waktu prosesnya, kemudian alatnya, seperti itu. Sehingga informasi yang ada di dalam peta kerja dipakai sebagai bahan untuk merancang atau memperbaiki sistem kerja. Nah, ini ada contoh peta kerja. Ini adalah contoh peta kerja untuk jenis peta proses operasi. Contohnya pembuatan kursi kuliah. Nah, ini adalah proses yang dilakukan, misalnya papan jati diukur, dipotong, dilubangi, dihaluskan, diperiksa ukurannya, dilas, diperiksa sambungannya, dicat. Nah, seperti itu. Jadi peta proses operasi ini berisi proses-proses pengerjaan. Dari proses ini kita bisa melihat mana yang perlu diperbaiki. Sistem kerja bagian mana yang perlu diperbaiki. Nah, baik. Nah, ini contoh peta aliran proses. Ini juga merupakan peta-peta kerja. Ini ada uraian kegiatan, misalnya ini membuat rangka kursi. Bahan besi profil dibawa dari gudang. Kalau dibawa dari gudang mengalami transportasi, maka yang dititik adalah bagian transportasi. Bahan-bahan diukur sesuai dengan kebutuhan, maka ini
yang di titik adalah bagian simbol O. O ini adalah bagian operasi. Bahan dipotong-potong menggunakan gergaji besi. Nah, ini juga bagian dari operasi. Dipindahkan ke bagian pengeboran. Nah, kalau dipindahkan ada transportasi. Nah, ini simbolnya adalah anak panah. Gitu. Nah, nanti materi ini akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah ergonomi 1. Nah, ini Bu Erni hanya menjelaskan saja contoh-contoh alat yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Nah, kemudian alat yang ketiga untuk mengidentifikasi masalah adalah voice of customer. Voice of customer ini adalah suara konsumen. Tool yang memungkinkan perusahaan untuk mendapat umpan balik pelanggan atas pengalaman yang mereka rasakan saat menggunakan produk atau jasa perusahaan kita. Gitu. Jadi ini alat ini berupa kuesioner, di mana kuesioner itu dibagikan kepada customer kita untuk mendapatkan umpan balik mengenai penggunaan produk atau jasa. Voice of customer itu yang ketiga. Kemudian, nah ini contoh sebelum berlanjut ini saya jelaskan contoh voice of customer. Misalnya ada pertanyaan, apakah kekurangan dispenser yang ada saat ini? Jika akan dirancang penuang galon, kriteria apa yang Anda inginkan? Nah, ini voice of customer. Daya listrik rendah, isi galon tidak tumpah saat dipasang, tidak memerlukan proses membalik galon, proses pengangkatan galon tidak berat, praktis, kedudukan galon di atas dispenser tidak terlalu tinggi, tidak berbahaya, bahannya ringan dan kuat. Ini merupakan contoh kuesioner dari voice of customer. Kemudian yang terakhir adalah diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Nah, contoh diagram fishbone adalah ini. Jadi di moncongnya ini adalah akibatnya. Nah, misalnya masalahnya adalah produk rusak atau cacat. Maka di sini adalah sebab-sebabnya. Mungkin people-nya atau orang-orangnya, mungkin budayanya atau culture. Nah, ini yang menjadi sebab ini bebas gitu. Kalau produk cacat mungkin yang menjadi sebab adalah karena mesinnya, bisa karena manusianya atau operatornya, bisa karena bahannya atau materialnya. Jadi yang menjadi sebab-sebab atau yang menjadi duri di sini itu bebas gitu, sesuai dengan akibat yang di sini. Jadi bagian moncong ini merupakan akibat. Nah, kalau permasalahan di bidang teknik industri, biasanya kalau terjadi produk cacat bisa juga karena man atau manusia, karena market atau pasar, mungkin juga karena metode atau metode, mungkin juga karena material atau bahannya. Gitu. Jadi contoh yang bisa dijadikan sebagai faktor-faktor utama dalam mengawali pembuatan diagram fishbone atau diagram sebab akibat untuk perusahaan manufaktur bisa disebabkan oleh mesinnya, metodenya, materialnya, atau manpower atau manusia. Untuk industri jasa, biasanya sebab-sebabnya karena people atau orang, proses, policies atau kebijakan, prosedurnya, harga, promosinya,
tempat, dan produknya. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab atau duri dari diagram fishbone tadi. Nah, kemudian pada industri jasa masih juga ada tambahan, misalnya sebab-sebab dari faktor-faktor yang mempengaruhi industri jasa, misalnya surroundings atau lingkungannya, supplier, sistem, skill. Nah, untuk dari manajemen pemasaran bisa price atau harga, produk, place, dan promotion. Itu faktor-faktornya. Nah, untuk menyelesaikan masalah kita perlu menghindari sifat negatif. Apa itu? Mengeluh jika mendapat masalah. Skeptis atau skeptis itu serba tidak bisa. Itu tidak bisa dilakukan. Itu skeptis. Pesimis, memandang rendah, tidak percaya diri, dan takut gagal. Ini sikap negatif yang harus kita hindari ketika kita menemukan masalah. Orang yang optimis akan selalu melihat isinya, what is the content. Tapi orang yang pesimis akan selalu melihat yang belum terisi ini, yang kosong. Nah, ini ada nasihat dari Albert Einstein. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan berarti dia tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Atau a person who never made a mistake never tried anything new. Jadi jangan takut untuk mencoba. Nah, mungkin itu teman-teman materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.